sallallahu alaihi wasallam. Sehari setelah kepulangan Rasulullah ke Madinah, tepat pada waktu zuhur, suasana kota tampak hening. Di tengah kesibukan umat, ketika sinar matahari menerangi Madinah dengan kehangatan yang lembut, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Di rumah Ummu Salamah, ketika Rasulullah sedang bersiap untuk mandi, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Dengan kehadiran yang penuh keagungan, Jibril mendekati Rasulullah yang tengah berdiri di ruang mandi, lalu berkata dengan nada penuh peringatan, "Apakah kamu sudah meletakkan senjata?" Sesungguhnya, malaikat belum meletakkan senjata mereka, dan aku tidak akan kembali sebelum menyerang suatu kaum. Bangunlah engkau sekarang bersama sahabat-sahabatmu menuju Bani Quraidah. Aku akan berjalan di depanmu untuk menggoncangkan benteng-benteng mereka dan menebarkan ketakutan di dada mereka. Rasulullah mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu segera mengangguk. Dalam tatapan mata yang tenang namun tegas, beliau menjawab, "Baik, aku akan segera berangkat. Persiapkanlah diri dan sampaikanlah pesan ini kepada kaum muslimin, agar kita segera menuju Bani Quraidah tanpa menunda waktu." Tak lama kemudian, Jibril bersama pasukannya dari kalangan malaikat berangkat, meninggalkan keagungan yang masih terasa di rumah Ummu Salamah. Sementara itu Rasulullah memerintahkan agar seseorang segera mengumumkan kepada seluruh masyarakat di Madinah untuk berangkat ke perkampungan Bani Quraidah, seraya mengingatkan mereka agar tidak melaksanakan sholat asyar kecuali di perkampungan itu. Dalam perintahnya, beliau juga memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjaga kota Madinah, sementara bendera perang diserahkan kepada Ali bin Thalib sebagai lambang kepercayaan dan keberanian. Tak lama kemudian, Rasulullah bersama beberapa orang pasukan pilihan berangkat menuju Bani Quraidah. Para sahabat yang masih berada di Madinah mendengar panggilan itu dan segera bergegas menyusul agar dapat melaksanakan sholat asyhar bersama di perkampungan musuh. Di tengah perjalanan, saat waktu asyhar telah tiba, terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat mengenai pelaksanaan sholat. Beberapa sahabat menunda sholat asyhar hingga tiba di Bani Quraidah, dengan keyakinan bahwa perintah Rasulullah adalah agar salat dilaksanakan di lokasi musuh sebagai bentuk kesaksian perjuangan. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa perintah Rasulullah hanyalah untuk segera berangkat, sehingga mereka melaksanakan salat asyhar di tengah perjalanan. Di antara mereka terdengar percakapan yang penuh keikhlasan. Salah seorang sahabat berkata, "Saudaraku, aku yakin maksud Rasulullah ialah agar kita segera menuju medan pertempuran. Jika sholat kita tertunda, itu hanya karena kita memilih untuk mendekati musuh bersama-sama. Namun jika engkau merasa lebih tepat untuk sholat di sini, biarlah, asalkan kita tetap bersatu dalam tujuan. Meskipun terjadi perbedaan, tidak ada pertikaian yang pecah. Persatuan dan kecintaan kepada Rasulullah menyatukan hati mereka semua." Akhirnya, sekelompok demi sekelompok tentara Muslim yang jumlahnya mencapai 3.000 orang berangkat menuju perkampungan Bani Quraidah dengan semangat yang menyala-nyala. Sesampainya di perkampungan Bani Quraidah, pasukan Muslim langsung melakukan pengepungan terhadap suku tersebut. Pengepungan itu berlangsung selama 25 hari. Bani Quraidah sendiri dengan benteng yang kuat dan persediaan makanan serta minuman yang melimpah, mampu bertahan lebih lama. Namun di sisi lain, pasukan Muslim menghadapi berbagai kesulitan. Udara dingin yang menusuk tanpa perlindungan, rasa lapar yang amat sangat mendera, dan kondisi peperangan yang lebih merupakan perang urat saraf daripada pertempuran besar. Seiring berjalannya hari, kekuatan psikologis dari pasukan Muslim yang telah dikenal menakutkan mulai mengguncang hati musuh. Rasa takut yang mendalam membuat kaum Yahudi Bani Quraidah yang semula mampu bertahan, akhirnya tunduk. Mereka menyerahkan keputusannya kepada Rasulullah dengan berat hati mengakui bahwa kekuatan dan keteguhan umat Islam telah melampaui segala perhitungan mereka. Tak lama setelah Bani Quraidah menyerahkan keputusannya, orang-orang Ansyar menghadap Rasulullah untuk memohon keringanan hukuman, mengingat hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Namun Rasulullah dengan bijaksana mengetahui bahwa pengkhianatan yang telah dilakukan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Beliau kemudian menunjuk Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat dari kalangan Ansyar, untuk menetapkan hukuman bagi Bani Quraidah.
Dalam suatu majelis di Madinah, Sa'ad bin Mu'adz berdiri dan dengan suara yang tegas menyampaikan ketetapan hukuman. Hukuman yang telah ditetapkan adalah hukuman mati bagi setiap laki-laki dewasa dari Bani Quraisyah, sedangkan kaum wanitanya akan ditawan dan harta-harta mereka akan dibagi-bagikan. Mendengar keputusan itu, Rasulullah menyambung dengan penuh kekaguman. Engkau telah menetapkan hukum Allah dari atas 7 lapis langit. Keputusan itu kemudian segera dilaksanakan. Dalam waktu yang singkat, kepala orang dewasa dari Bani Quraisyah yang berjumlah antara 600 hingga 700 orang dipenggal dengan cepat dan tegas. Di antara mereka terdapat tokoh Yahudi Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, bapak dari Syafi'ah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yang pada saat itu juga berlindung di benteng Bani Quraisyah. Di tengah suasana duka dan kegetiran yang menyelimuti, banyak hati para sahabat dan umat Islam merasakan beratnya pengorbanan yang harus ditanggung. Di sebuah majelis setelah eksekusi, seorang sahabat tua menangis dengan lirih. Betapa pedihnya melihat saudara-saudara kita dihukum mati, namun pengkhianatan mereka tidak bisa dimaafkan. Pengkhianatan itu adalah luka yang akan terus mengingatkan kita akan betapa pentingnya menjaga kepercayaan dan kesetiaan. Seorang pemuda dengan mata penuh air mata menimpali. Setiap tetes air mata yang kita tumpahkan hari ini adalah saksi atas pengorbanan dan keikhlasan kita. Semoga Allah mengampuni mereka yang berbuat salah dan memberikan pahala yang besar kepada kita yang telah berjuang demi kebenaran. Dialog-dialog sedih itu yang terjalin di antara para sahabat menguatkan semangat keimanan meskipun duka mendalam terus menghantui hati. Rasulullah sendiri, meski dalam kesedihan, tetap mengingatkan bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana Allah. Setelah peperangan Ahzab, suasana hati umat Islam mulai sembuh dari segala derita yang telah menimpa mereka. Di tengah masa penyembuhan itu, datanglah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah umat. Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy yang sebelumnya adalah istri Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah sendiri. Perceraian antara Zainab dan Zaid terjadi karena adanya ketidakcocokan dan atas perintah Allah Rasulullah menikahinya. Pernikahan ini tidak hanya merupakan ikatan pernikahan, tetapi juga merupakan langkah tegas untuk menghapus adat istiadat yang telah lama menjerat masyarakat Arab. Dalam majelis yang diadakan di Madinah, Rasulullah dengan penuh ketenangan berkata kepada para sahabat, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa apa yang ditentukan olehnya pasti terjadi. Dengan menikahi Zainab, kita menghapuskan anggapan bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung, sehingga hak-hak adopsi yang selama ini menjadi kebiasaan keliru di masyarakat dapat diputus." Ucapan itu mengandung makna yang sangat dalam. Rasulullah ingin menghilangkan pertimbangan yang didasarkan pada fanatisme. Ia dengan tegas menunjukkan bahwa keunggulan seseorang tidak terletak pada garis keturunan atau asal-usul, melainkan semata-mata pada ketakwaan. Dalam kata-kata beliau, orang Arab tidak lebih tinggi dari yang bukan Arab kecuali dengan takwa. Dialog di antara para sahabat pun mengalir penuh keikhlasan. Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, dengan pernikahan ini, kami melihat bahwa kebenaran Allah lebih utama daripada adat dan kebiasaan yang telah menjerat masyarakat." Rasulullah menjawab dengan lembut, "Benar, sesungguhnya apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah adalah haram. Dengan ini, kita menegakkan kebenaran yang telah Allah tetapkan, dan tidak ada yang lebih penting daripada hidup sesuai dengan perintahnya." Pernikahan itu dilangsungkan dengan suasana khidmat dan penuh keikhlasan. Zainab yang sempat merasakan duka mendalam karena perceraian, kini menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Di hari pernikahan, ketika umat berkumpul dalam keharuan, salah seorang sahabat dengan penuh haru berkata, "Zainab, semoga pernikahan ini menjadi cahaya penuntun, bahwa setiap hal yang Allah tetapkan pasti terjadi, dan kita harus selalu taat kepadanya." Zainab menundukkan kepalanya, dan dengan suara yang lirih membalas, "Aku hanya berharap bahwa dengan pernikahan ini, kita semua dapat belajar bahwa keimanan dan takwa adalah kunci utama. Semoga Allah memudahkan jalan kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa ridha kepadanya." Melalui pernikahan ini,
Rasulullah tidak hanya mengubah pandangan sosial masyarakat Arab yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung, tetapi juga menegaskan bahwa nilai seorang manusia diukur dari takwa dan keimanan, bukan dari garis keturunan. Pernikahan dengan Zainab menjadi simbol penghapusan fanatisme, pemutusan hak-hak adopsi yang keliru, serta penegasan bahwa apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan yang diharamkan adalah haram. Dengan penuh keikhlasan dan keadilan, pernikahan itu kemudian menjadi pelajaran abadi bagi seluruh umat Islam. Semoga kita semua dapat meneladani contoh mulia ini dalam menjalani kehidupan. Selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah dan menyadari bahwa yang paling utama di sisinya adalah takwa. Bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah, angin padang pasir bertiup lembut, membawa bisikan perang yang mendekat. Kabar beredar di Madinah bahwa Al-Harits bin Abi Dhirar, pemimpin Bani Mustalik, tengah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Kabar ini sampai ke telinga Rasulullah yang segera bertindak. Di dalam kemahnya yang diterangi cahaya lentera, Rasulullah berdiskusi dengan para sahabatnya. Kita tidak boleh menunggu mereka menyerang lebih dulu, ujar Umar bin Khattab dengan tegas. Jika benar mereka telah mengumpulkan pasukan, kita harus bertindak cepat. Ali bin Abi Thalib mengangguk setuju. Ya Rasulullah, izinkan aku memimpin sekelompok kecil pasukan untuk menyelidiki kebenaran berita ini. Namun Rasulullah memilih strategi yang lebih bijak. Beliau mengirim mata-mata untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Beberapa hari kemudian, mata-mata kembali dengan kabar yang mengonfirmasi bahwa Bani Mustalik memang tengah bersiap menyerang. Rasulullah segera mengumpulkan pasukan dan berangkat menuju perkampungan Bani Mustalik. Di perkemahan Bani Mustalik, Al-Harits bin Abi Dhirar tidak tinggal diam. Ia mengirim mata-matanya untuk mengawasi pergerakan kaum muslimin. Namun takdir berkata lain. Mata-mata itu tertangkap oleh kaum muslimin dan dibunuh sebelum sempat kembali membawa informasi. Ketika berita ini sampai ke telinga Al-Harits, wajahnya seketika pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanyanya dengan cemas. Tanpa mata-mata, kita buta di medan perang. Kekhawatiran itu merambat ke seluruh pasukannya. Kegentaran mulai mengguncang hati mereka. Rasa percaya diri yang tadinya membakar semangat, kini berubah menjadi bara kecil yang hampir padam. Matahari bersinar terik ketika pasukan Rasulullah akhirnya tiba di perkampungan Bani Mustalik. Serangan pun dimulai. Kaum muslimin menyerbu dengan cepat dan teratur. Kuda-kuda berderap, pedang berkilatan, dan teriakan perang menggema di udara. Tak butuh waktu lama, pasukan Bani Mustalik tercerai-berai. Sebagian melarikan diri, sementara yang lain menyerah. Dalam kekacauan itu, hanya satu orang dari kaum muslimin yang gugur. Tragisnya, ia terbunuh oleh kawannya sendiri dalam kebingungan di medan pertempuran. Ketika debu mulai mengendap, Rasulullah berjalan melewati medan perang yang kini sunyi, hanya terdengar isakan para tawanan. Para wanita dan anak-anak dari Bani Mustalik berdiri dalam barisan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Di antara para tawanan, seorang wanita tampak berbeda. Wajahnya menyiratkan keberanian, meskipun matanya memendam kepedihan. Ia adalah Juwairiyah binti Al-Harits, putri pemimpin Bani Mustalik. Ia berdiri tegak, menatap Rasulullah dengan sorot mata yang tak menyiratkan kebencian, melainkan keteguhan. Beberapa hari setelah perang, Juwairiyah menemui Rasulullah. Dengan suara yang bergetar namun tetap tegas, ia berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah putri seorang pemimpin. Aku ingin menebus kebebasanku." Rasulullah tersenyum lembut. "Berapa harga tebusanmu?" Juwairiyah menyebutkan jumlah yang besar. Rasulullah terdiam sejenak, lalu berkata dengan penuh kelembutan, "Bagaimana jika aku membebaskanmu, lalu menikahimu?" Juwairiyah terkejut. Tawaran itu bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang kehormatan. Dengan hati yang diliputi berbagai emosi, ia menerima. Kabar pernikahan itu menyebar di kalangan kaum muslimin. Para sahabat melihat ini sebagai berkah. "Bagaimana kita bisa tetap menawan kerabat istri Rasulullah?" ucap salah satu sahabat. Tanpa ragu, kaum muslimin membebaskan para tawanan dari Bani Mustalik. Dengan satu pernikahan,
Juwairiyah telah menjadi sebab bagi pembebasan kaumnya. Ia bukan hanya mendapatkan kebebasan, tetapi juga kehormatan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di tengah kebahagiaan ini, ada racun yang perlahan menyebar. Kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul melihat kemenangan ini dengan iri hati. Lihatlah bagaimana Muhammad memperkuat kekuasaannya, bisik Abdullah bin Ubay kepada pengikutnya. Dengan menikahi Juwairiyah, ia mendapatkan kesetiaan dari Bani Mustalik. Segera, semua suku akan tunduk kepadanya. Namun, kebencian Abdullah bin Ubay tidak berhenti di situ. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menabur fitnah di antara kaum muslimin. Perang Bani Mustalik bukanlah perang besar dari segi militer, tetapi ia membawa pelajaran yang mendalam tentang bagaimana musuh tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Tentang bagaimana sebuah pernikahan dapat mengubah nasib sebuah kaum. Dan tentang bagaimana fitnah dapat menguji keimanan, tetapi kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Perang telah usai, namun di balik kemenangan dan perjuangan yang telah dilewati kaum muslimin, benih-benih perpecahan mulai ditanam oleh mereka yang hatinya dipenuhi kemunafikan. Mereka bukanlah musuh yang datang dengan pedang terhunus di medan perang, tetapi mereka adalah duri dalam daging, kaum munafik yang mengadu domba, merusak dari dalam, dan meracuni persaudaraan kaum muslimin. Salah satu kejadian yang hampir mengoyak persatuan kaum muslimin terjadi ketika ketegangan kecil pecah antara seorang sahabat dari kalangan Ansyar dan seorang muhajirin. Suatu kesalahpahaman kecil berubah menjadi bara yang hampir membakar ukhuwah Islamiyah. Kaum munafik dengan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai dalang utamanya meniupkan api kesukuan. Ia membesar-besarkan peristiwa itu, menghasut orang-orang Ansyar agar merasa terhina dan meradang atas perlakuan muhajirin. Mengapa kita harus menanggung mereka? Mengapa kita harus berbagi tanah dan harta kita dengan mereka? Kita yang berkuasa di Madinah sebelum mereka datang, seru Abdullah bin Ubay dengan suara lantang di hadapan kaumnya. Bisikan-bisikan jahat itu menyusup ke dalam hati sebagian orang yang lemah. Mereka mulai mempertanyakan kembali pengorbanan yang telah mereka berikan kepada muhajirin. Mereka yang sebelumnya berbagi dengan penuh keikhlasan, kini mulai merasa terpaksa dan diperalat. Abdullah bin Ubay semakin licik. Ia menunggu waktu yang tepat untuk membuat perselisihan semakin parah. Namun, kabar ini sampai kepada Rasulullah. Beliau segera mengumpulkan para sahabat, wajahnya dipenuhi keprihatinan. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian menyeru kepada seruan jahiliyah? Padahal aku berada di tengah-tengah kalian. Suara Rasulullah menggelegar, membuat setiap orang yang hadir menundukkan kepala. Tak ada yang berani menatap beliau. Sejenak suasana hening hingga seorang sahabat dari muhajirin berbicara. Wahai Rasulullah, kami tidak bermaksud demikian. Itu hanya kesalahpahaman kecil, namun kaum munafik memperkeruh keadaan. Rasulullah menghela napas dalam. Wajah beliau menunjukkan kesedihan yang mendalam. Jangan biarkan seruan-seruan jahiliyah merasuki hati kalian. Kita adalah satu umat. Kita bersaudara dalam Islam. Setan ingin memecah belah kita melalui lisan mereka yang berpenyakit di hatinya. Seketika suasana berubah. Para sahabat yang sempat terpancing emosi kini menyadari kesalahan mereka. Namun, benih perpecahan yang telah disebarkan oleh kaum munafik masih belum sepenuhnya hilang. Ketika kabar tentang fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay ini semakin luas, Umar bin Khattab dengan keberaniannya yang terkenal menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk mengakhiri nyawa si pengkhianat ini. Demi Allah, selama ia hidup, ia akan terus merusak umat ini, ujar Umar dengan nada penuh keyakinan. Namun Rasulullah menggelengkan kepalanya. Tidak, wahai Umar, jangan sampai orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Biarkan dia, selagi dia masih di antara kita, Allah akan memberikan hukuman yang setimpal baginya. Umar diam, tetapi hatinya masih diliputi kemarahan. Betapa ia ingin melihat orang seperti Abdullah bin Ubay mendapatkan balasan yang setimpal. Namun ia tunduk kepada keputusan Rasulullah. Di tengah kejahatan sang ayah, ada seorang anak yang bersinar dalam keimanan dan keteguhan. Dialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Berbeda dari bapaknya,
Ia adalah seorang sahabat yang syalih dan setia kepada Rasulullah. Ketika pasukan muslimin kembali ke Madinah setelah peperangan, Abdullah berdiri tegap di gerbang kota. Ia menunggu kedatangan ayahnya dengan hati yang telah mantap. Saat melihat bayangan lelaki tua yang selama ini menjadi sumber fitnah dan kehancuran, ia melangkah maju dan menghadang jalan ayahnya. "Wahai ayah, engkau tidak boleh melewati gerbang Madinah ini." Suaranya tegas, membuat orang-orang yang berada di sekitarnya terdiam. Abdullah bin Ubay memandang anaknya dengan wajah terkejut. "Apa maksudmu? Wahai anakku, aku adalah pemimpin di sini. Aku berhak masuk ke kotaku sendiri." Namun Abdullah bin Abdullah tak bergeming. Ia mencengkeram pedangnya dengan kuat. "Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengizinkanmu masuk sebelum Rasulullah sendiri yang mengizinkanmu." Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Betapa malunya Abdullah bin Ubay ditahan oleh anaknya sendiri di depan umum. Matanya berkobar dengan amarah, tetapi ia tahu anaknya tak akan mundur. Abdullah bin Abdullah menoleh kepada Rasulullah yang telah tiba di tempat itu. Dengan penuh ketundukan, ia berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau mengizinkan ayahku masuk, aku akan membiarkannya. Tetapi jika engkau menghendaki kepalanya, maka aku sendiri yang akan menebasnya dan membawanya kepadamu." Rasulullah menatap Abdullah bin Abdullah dengan penuh kasih sayang. Anak ini telah menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa, berbeda dari ayahnya yang penuh dengan tipu daya. "Tidak, wahai Abdullah," ujar Rasulullah dengan lembut. "Izinkan ayahmu masuk. Selama dia masih hidup, kita akan tetap berbuat baik kepadanya." Abdullah bin Abdullah mengangguk patuh. Dengan enggan, ia melangkah ke samping dan membiarkan ayahnya lewat. Abdullah bin Ubay berjalan dengan kepala tertunduk, dipenuhi rasa malu dan kemarahan yang membara dalam dadanya. Fitnah yang ditebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tidak berhenti di situ. Ia terus menebarkan keraguan di hati orang-orang. Namun Allah tidak membiarkannya begitu saja. Tak lama setelah itu, Allah menurunkan wahyu dalam surah Al-Munafiqun yang mengungkap kemunafikan mereka secara gamblang. Mereka berkata, "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui." Al-Quran Surah Al-Munafiqun ayat 8. Ayat ini menjadi tamparan keras bagi Abdullah bin Ubay. Ia semakin terkucil dan kaumnya yang dahulu mendukungnya mulai menjauhinya. Hingga akhirnya ketika ajal menjemputnya, ia meninggal dalam keadaan hina, tanpa kehormatan dan tanpa keimanan. Namun kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kaum muslimin, bahwa persatuan dalam Islam harus dijaga, bahwa musuh terbesar seringkali tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, dari hati yang berpenyakit, yang menyusup dengan bisikan-bisikan halus, mengadu domba dan menebar kebencian. Dan umat ini harus selalu waspada terhadap kaum munafik yang selalu berusaha mengacaukan barisan kaum muslimin.